Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelas TE. Di sini kami ingin menjelaskan tentang chapter 8 yaitu transformasi linear. Sebelum kita menjelaskan materi tersebut, alangkah baiknya kita perkenalan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Andika Yusuf dengan NIM terakhir 154. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Nizar, NIM saya 152. Perkenalkan, nama saya Mulyani Kodi Prasojo dengan 3 angka NIM terakhir 150. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Satu Al-Azizi dengan 3 angka terakhir NIM 149. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hazid dengan NIM terakhir 147. Oke, tanpa lama-lama, mari kita langsung ke video pembahasan. I'm done hating myself for feeling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai transformasi linear umum. Jika T pemetaan V ke W adalah suatu fungsi dari ruang vektor V ke ruang vektor W, maka T disebut transformator linear dari V ke W jika dan hanya jika hubungan berikut ini berlaku untuk semua vektor U dan V pada vektor dan setiap skala K. Nah, untuk teman-teman bisa dilihat di sini ada dua syarat utama untuk transformasi linear. Dikatakan sebagai transformasi linear ada yang pertama adalah homogenitas, yaitu transformasi K kali U sama dengan K kali transformasi kali dalam kurung kali U. Yang kedua adalah adisi transformasi U plus V sama dengan transformasi U plus transformasi V. Jika V sama dengan W, maka transformasi linear T pemetaan V ke W disebut operator linear pada V. Selanjutnya adalah komposisi transformator linear. Jika T1 pemetaan V ke W dan T2 V ke W adalah suatu transformator linear, komposisi T1 dan T2 dinyatakan dengan T1 sama dengan T2 atau dibaca dengan T1 T2 linear T1, yaitu fungsi yang diberikan oleh di prestasi tersebut ini. T2 linear T1 kali U sama dengan T2 dalam kurung T1 dalam kurung kali U tutup kurung, di mana U adalah vektor dalam U. Berikutnya adalah misalkan T adalah transformasi linear dari V ke W dengan U dan V ada di vektor, maka sifat-sifat berikut adalah benar. Yang pertama adalah T0 sama dengan 0 dengan T kurung min V sama dengan min T V. Yang ketiga adalah T kali U min V sama dengan TU min TV. Yang keempat, jika V sama dengan C1 V1 plus CV C2 V2 plus CN VN, maka T V sama dengan T C1 V1 plus CV2 C2 V2 plus CN FN, yaitu sama dengan C1 T V1 plus C2 T V2 plus CN T dalam huruf VN. Terus selanjutnya adalah contoh-contoh transformasi linear. Yang pertama, transformasi dari R pangkat N ke R pangkat M dikenal dengan transformasi matriks. Yang kedua, bayangkan V dan W adalah dua ruang vektor sebarang. Pemetaan T titik 2 V ke W sedemikian sehingga T V sama dengan 0 untuk setiap vektor V dalam V adalah sebuah transformasi linear dikenal dengan transformasi 0. Yang ketiga, anggap V adalah sebarang ruang vektor. Pemetaan V ke V yang didefinisikan oleh V sama dengan V disebut operator identitas. Untuk contoh saatnya sebagai berikut. Oke. Di sini ada dua contoh soal. Yang pertama, pemetaan T
2 kali 2 ke matriks 2 kali 2 didefinisikan sebagai berikut. Soal pertama adalah transpos A sama dengan A plus A transpos untuk setiap A elemen matriks 2 kali 2. Yang kedua adalah transpos TA sama dengan A kuadrat untuk setiap A elemen matriks 2 kali 2. Oke, sebelum menjawab soalnya, kita pertama-tama ingat syaratnya. Yang pertama yaitu TU plus V sama dengan TU plus TV, dan T dan K kali U sama dengan K kali T kali U. Nah, ini dua syarat ini harus wajib ya teman-teman diingat, karena untuk membuktikan sebuah transformasi linear itu harus memenuhi dua syarat tersebut. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka transformasi tersebut bukanlah transformasi linear. Oke, tanpa berlama-lama mari kita pembahasan soal nomor 1. Misalkan A dan B elemen matriks 2 kali 2. Perhatikan di bawah ini, yaitu langsung masukkan rumus. Syarat yang pertama itu adalah T dari huruf A plus B sama dengan A plus B plus A plus B transpos. Lalu kita tambahkan lagi sama dengan A plus B plus A transpos plus B transpos. Lalu kita kelompokkan A ke kiri dan B ke kanan sama dengan A plus B transpos plus B plus B transpos sama dengan TA plus TB. Nah, jadi yang syarat pertama terpenuhi ya teman-teman. Jadi terpenuhi, karena syarat pertama terpenuhi, maka kita lanjutkan ke syarat yang kedua, yaitu T kali A sama dengan KA plus dalam kurung KA transpos sama dengan KA plus KA transpos. Kita keluarkan kaya sama dengan K kurung A plus A transpos. Nah, jadi hasil akhirnya itu sebagai ini guys, K transpos kali dalam kurung A. Karena syarat 1 dan syarat 2 terpenuhi, maka transpos A sama dengan A plus A transpos itu disebut transformasi linear. Oke, untuk soal 2 kita misalkan dulu A, B elemen matriks 2 kali 2. Oke, perhatikan di bawah ini. Kita langsung menggunakan syarat yang pertama, yaitu yang seperti yang ditetapkan tadi nomor 1, yaitu T dalam kurung A plus B sama dengan A plus B kuadrat. Karena di sini A plus B kuadrat, kita jabarkan dulu menjadi A kuadrat plus 2 kali AB plus B kuadrat. Karena hasil akhirnya itu tidak seperti pada syarat pertama, maka transformasi ini bukanlah transformasi linear umum. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. I'm crying myself away. Ya, baik, di sini saya Muhammad Rizky Brijatul Al-Azizi dengan tekanan terakhir 149 akan menjelaskan tentang kernel dan range. Yang pertama yaitu kernel atau ruang norm, yaitu suatu transformasi dari linear T, yang merupakan T adalah suatu transformasi yang memetakan vektor di ruang V menuju vektor di ruang W adalah himpunan dari sebuah vektor di V yang dipetakan ke vektor 0 di W. Secara matematis, kernel dinyatakan sebagai, yaitu yang ini, kernel T sama dengan himpunan dari U yang merupakan elemen dari vektor di ruang V yang sedemikian hingga transformasi U sama dengan 0. Kernel merupakan subruang dari V dan mencakup semua vektor yang ketika ditransformasikan oleh T menghasilkan vektor 0 di W. Lanjut, yaitu range atau jangkauan dari transformasi linear T adalah himpunan semua vektor di W yang merupakan hasil transformasi dari setidaknya satu vektor di V. Secara formal, range dinyatakan sebagai berikut, yaitu range T sama dengan semua himpunan di
transformasi U yang sedemikian hingga U adalah elemen dari V. Range adalah subruang dari W dan mencakup semua vektor yang dapat dicapai sebagai output dari transformasi T. Untuk lebih jelasnya dan untuk menguasai materi, mari kita mencoba latihan soal. Jadi di sini kita sudah ada 2 contoh soal. Jadi langsung saja yang pertama. Misalkan T yang merupakan transformasi yang memetakan dari vektor di ruang P menuju vektor di ruang R yang didefinisikan oleh transformasi A plus BX plus CX kuadrat sama dengan matriks A min B A min C. Manakah dari kedua persamaan ini yang merupakan kernel T? Jadi langsung saja kita selesaikan. Maka dari kedua soal ini kita pada awalnya tidak tahu mana yang merupakan kernel T. Jadi kita harus selesaikan satu persatu. Untuk yang A tersendiri kita tulis lagi transformasi S1 yang sama dengan 1 plus X kuadrat yang dimana kita sendiri mengetahui dari transformasi yang ini kita bisa mengkonfigurasikan ke sini juga. Jadi di sini kita ketahui A sama dengan 1, lalu B yang merupakan konstanta dari X sama dengan 1 juga, lalu C yang juga nilainya 1. Lalu langsung saja kita selesaikan. T 1 plus X kuadrat sama dengan, kita sudah mengetahui formulanya di sini, kita masukkan saja. A-nya berapa? A-nya adalah 1. Lalu B-nya 1. Dan formula yang kedua ini A min C. A-nya 1, C-nya juga 1. Jadi kalau kita selesaikan di sini, nilainya adalah 0/0, yang dimana ini adalah vektor 0. Jadi yang sudah disampaikan tadi, kernel adalah transformasi yang jika diselesaikan maka nilainya akan menghasilkan vektor 0. Jadi untuk rumus yang pertama atau persamaan yang pertama merupakan kernel T. Jadi ini adalah kernel T. S1 adalah kernel T. Lalu untuk yang rumus persamaan yang kedua kita perlu memasukkan juga supaya kita tahu apakah itu kernel atau bukan. 2x plus X kuadrat sama dengan yang atas, kita bisa langsung mengkonfigurasikan ke sampingnya. A1 untuk B nilainya sama dengan 2, lalu untuk C nilainya 1. Kita masukkan saja 1 plus 2x plus X kuadrat sama dengan seperti yang persamaan di sini. A bernilai 1, B bernilai 2, A bernilai 1, C bernilai 1. Ini sama dengan berarti nilainya min 1 dan 0. Nah, ini bukan merupakan vektor 0. Yang berarti persamaan yang kedua atau persamaan yang B bukan merupakan kernel T. Kita tulis saja S2 bukan merupakan kernel T. Jadi setelah kita mendapat kesimpulan dari yang pertama, yang dimana S1 merupakan kernel T dan S2 bukan merupakan kernel T, mari kita lanjut ke nomor 2. Misalkan T yang merupakan transformasi yang memetakan vektor di ruang R menuju vektor di ruang R dinyatakan oleh T XY sama dengan 2x min Y min 8x plus 4y.
Lalu diberi 3 pernyataan ini, manakah yang merupakan kernel T? Yang pertama 5, 10, 3, 2, atau 1, 1. Jadi langsung saja kita kerjakan. Yang pertama kita konfigurasi dari yang A dulu. T 5 dan 10. Dikarenakan kita sudah memiliki rumus sedemikian rupa, maka langsung saja kita masukkan ke rumus yang ini. 2x min y dan min 8x kali 4y. Min 8x kali 4y. Kita selesaikan. 2 kali 5 10, 10 min 10 0. Min 8 kali 5 min 40. Mohon maaf, ini operasi bilangannya adalah tambah. Min 8 kali 5 min 40 ditambah 4 kali y-nya 10 sama dengan 0. Jadi yang A hasilnya merupakan 0 dan merupakan vektor 0. Jadi untuk pernyataan T yang pertama merupakan kernel T. Lalu kita lanjut yang kedua, transformasi dari seperti biasa kita langsungkan saja. 2 kali x yang dimana x nya 3 min y, y nya 2. Min 8 kali x nya 3 min y plus 4 kali y, y nya 2. 2 kali 3 6 min 2 4 min 8 kali 3 min 24 plus 4 kali 2 8 min 24 plus 8 min 16. Hasil dari yang B bukan merupakan kernel T. Mohon maaf, bukan merupakan vektor 0. Yang dimana syarat dari kernel adalah hasil transformasinya harus bernilai vektor 0. Jadi transformasi yang B bukan merupakan kernel T. Lalu kita konfigurasi yang C. Kita masukkan saja 2 kali x nya 1 min y, y nya 1. Min 8x nya 1 plus 4 kali y, y nya 1 sama dengan 2 kali 1 2, 2 min 1 1. Min 8 kali 1 min 8, min 8 plus 4 min 4. Di sini kita peroleh bukan merupakan vektor 0. Yang berarti hasil yang ketiga atau yang C bukan merupakan kernel T. Dari sini kita peroleh kesimpulan bahwa A adalah bagian dari kernel T, sedangkan B dan C bukan merupakan bagian dari kernel T. Ya, jadi di sini kita akan lanjut ke contoh yang ketiga. Diberikan transformasi T yang memetakan dari vektor di ruang R menuju vektor di ruang R juga, yang dinyatakan oleh T A B C D sama dengan A plus B C min 2D min A min B plus C min 2D. Lalu pertanyaannya adalah tentukan basis kernel dan basis range dari T. Ya, jadi kita di sini jika menemui contoh soal seperti ini,
maka kita harus menentukan workflow matriks yang akan kita selesaikan nantinya. Jika seperti ini, maka hanya tinggal kita balik saja untuk mengetahui workflow matriksnya, yaitu 3x4 untuk konteks soal seperti ini. Lalu perlu kita ketahui juga, basis kernel adalah basis ruang solusi dari matriks transformasi yang dimensinya bernama nulitas, dan basis range adalah baris ruang kolom dari matriks transformasi yang dimensinya bernama range. Lalu kita selesaikan saja. Kita mulai dari basis range karena basis range tergolong lebih mudah ketimbang kernel. Kita tulis lagi rumusnya. Kita tulis lalu langkah selanjutnya adalah kita perlu mentransformasikan untuk matriks yang ini. Kita transformasikan jadi A plus B adalah 1, 1, 0, 0. Untuk ini 0, 0, 1, min 2, min 1, min 1, 1, min 2. Lalu kita kalikan dengan ABCD. Jika sudah menentukan matriks transformasinya, maka kita harus menyelesaikan lagi dengan langkah OBE atau operasi baris elementer. Kita tulis lagi. Lalu untuk baris ketiga kita bisa lakukan operasi baris 1 kita tambahkan dengan baris 3 yang hasilnya akan menjadi 0, 0, 1, min 2, 0, 0, 1, dari matriks ini kita sudah mengetahui manakah yang akan menjadi leading one, yaitu ini di kolom 1 dan ini di kolom 3. Langkah selanjutnya adalah kita perlu mengenalkan angka di bawah leading one dengan operasi min B2 tambah B3. Nah, jika kita sudah sampai di jawaban akhir untuk operasi baris elementer kita, maka kita akan tahu jawaban dari basis range kita, yang dimana jawabannya adalah terletak pada kolom yang terdapat leading-nya, yaitu kolom 1 dan kolom 3. Tetapi kita tidak akan menulis hasil dari operasi baris elementer ini. Kita harus menulis matriks awal kita. Jadi untuk basis jangkauan atau basis range yang bisa kita tulis seperti ini adalah
kolom pertama dan kolom ketiga. Ya, jadi basis case atau basis jangkauannya adalah kolom pertama dan kolom ketiga. Dan untuk dimensinya atau range-nya, maka kita hitung saja karena ini ada dua kolom, yaitu kolom pertama dan kolom ketiga, maka range untuk atau dimensi range untuk basis jangkauan adalah 2. Lalu kita lanjut untuk basis kernel. Karena kita matriks awalnya adalah ini dan kita sudah lakukan operasi baris elementer lalu hasilnya ini, maka kita langsung saja dari operasi baris kernel kita, operasi baris elementer yang hasilnya seperti ini. Jadi yang sudah dijabarkan tadi, kernel adalah anggota himpunan yang apabila dipetakan nanti hasil akhirnya akan menghasilkan vektor 0. Jadi nanti dari hasil ini diharapkan akan menjadi SPL homogen sehingga nanti hasilnya akan mencapai 0. Lalu kita langsungkan saja. Untuk langkahnya adalah kita tulis lagi matriks hasil OBE-nya. Lalu kita, karena ini adalah transformasi ABCD, kita tulis kali ABCD-nya juga. Yang hasilnya nanti pasti 0, 0, 0, 0. Nah, kita dari hasil yang ini kita kan pasti tahu ada kolom yang tidak ada leading-nya, yakni kolom 2 dan kolom 4. Semisal kita misalkan kolom 2 yang bersesuaian dengan B, kita misalkan dengan T, dan kolom keempat yang bersesuaian dengan B, B yang bersesuaian dengan kolom 2 kita kalau misalkan S dan D kita misalkan T. Maka kita dari hasil ini kita tulis saja lagi. Berarti ini A tambah B sama dengan sama dengan 0. Lalu C min 2D sama dengan 0 juga. Dari sini kita bisa masukkan S, A plus B sama dengan, jadi A plus B sama dengan 0. Berarti kan A sama dengan min B, yang dimana B sama dengan S, maka min B sama dengan min S. Lalu C sama dengan, karena C min 2D sama dengan 0, maka C sama dengan 2D, yang dimana D adalah T sama dengan 2T. Lalu kita tuliskan saja, berarti kita lanjutkan di sini saja. A, B, C, D kita tulis lagi sama dengan min S sesuai dengan ini, S 2T dan T, yang dimana A sama dengan min S, B sama dengan S, C sama dengan 2T, D sama dengan T. Kita pisah lagi sesuai dengan variabelnya. Ini X tambah T, yang hasilnya
saja min 1 1 0 0 0 0 2 1, yang dimana S dan T merupakan elemen bilangan real. Jadi dari sini kita tahu bahwa kernel transformasinya adalah ini dan ini, S dan T. Kita tulis saja kernel transformasinya adalah min 1 1 0 0 dan 0 0 2 1. Karena kernelnya sudah diketahui, maka kita juga wajib mengetahui dimensi dari kernel tersebut yang bernama nulitas. Jadi nulitasnya sama dengan, karena kernelnya berjumlah 2 maka nulitasnya adalah 2. Oke, saya Angga Yusuf dengan yang terakhir 154. Di sini saya akan menjelaskan subbab yaitu transformasi linear inverse. Nah, pada transformasi linear inverse ini berbeda dengan transformasi linear biasa karena ini adalah cabang dari transformasi linear tersebut. Karena menjelaskan konsepnya itu lebih diperbesar gitu loh konsepnya. Nah, ada salah satu definisi yang paling penting di transformasi linear inverse itu yaitu adalah 1 ke 1. Nah, 1 ke 1 itu adalah transformasi linear T sama dengan V ke W. Nah, yang disebut itu 1 ke 1. Jika setiap vektor berbeda di V dipetakan ke vektor berbeda di bagian W. Nah, selanjutnya. Nah, pada beberapa teorema saya akan menjelaskan teorema pertama. Nah, pada teorema transformasi linear inverse ini itu jika T sama dengan V ke W itu adalah suatu transformasi linear, maka pernyataannya sebagai berikut. Agar bisa disebut dengan suatu transformasi linear itu ada ciri utama. Yang pertama itu T-nya itu adalah 1 1. Dari yang saya sudah jelaskan 1 ke 1 itu maksudnya dari misalnya kita mempunyai vektor V. Nah, itu pasti bakal ke vektor W. Terusnya pada B, kernel dari T hanya terdiri dari vektor 0, yaitu kernel T sama dengan 0. Nah, yang sudah rekan saya jelaskan bahwa kernel T itu hasilnya itu sudah mutlak gitu. Hasilnya mutlak itu sama dengan 0. Maka itu yang dimaksud dengan termasuk dengan transformasi linear tersebut. Nah, yang ketiga, nulitas T sama dengan 0. Nah, mungkin di sini saya tidak akan menjelaskan ulang lebih lanjut dengan nulitas karena nulitas ini sudah dijelaskan oleh rekan saya. Nah, berbeda dengan kernel, nulitas ini angkanya berbeda-beda, nggak selalu 0. Makanya, misalnya kalau kalian ingin membuktikan bahwa nulitas itu sama dengan 0, bisa kalian ikuti dengan cara dari rekan saya. Oke, selanjutnya itu pada teorema kedua. Teorema kedua itu jika V adalah ruang vektor berdimensi terhingga dan T sama dengan V ke W itu adalah suatu operator linear. Nah, ini berbeda dengan yang sebelumnya karena yang sebelumnya itu adalah suatu transformasi linear. Nah, yang kedua itu adalah teorema yang kedua itu suatu operator linear. Nah, maka pernyataan-pernyataan berikut yang ekivalen itu yang pertama adalah pastinya T itu adalah 1 ke 1. Karena ini kita membahas transformasi linear. Yang ke B-nya itu kernel T itu selalu sama dengan 0. Yang ke C-nya itu pasti nulitas T sama dengan 0. Nah, berbeda dengan yang tadi itu, berbedanya itu ditambah yaitu daerah hasil dari T adalah V, yaitu range T sama dengan V. Oke, selanjutnya itu ada transformasi
inverse-nya itu sendiri. Nah, transformasi inverse-nya itu sendiri itu adalah jika T sama dengan V ke W adalah transformasi linear satu ke satu, maka terdapat suatu balikan inverse dari T yang memerlukan setiap vektor pada W kembali ke vektor-vektor pada V yang dinyatakan dengan T inverse atau T min. Nah, yang dimaksud sama dengan adalah yang maksud gini, jika ada vektor V ke W itu menghasilkan transformasi. Nah, jika misalnya kita mau dibalik ke sini, mau dijadikan inverse, itu kita nggak bisa W itu ke V. Namun akan tetapi ditulisnya sama dengan yaitu gini. Jika kita mau mencari T itu sama dengan V ke W. Nah, dari hasil transformasi ini adalah Nah, kan kalau kita cari transformasi itu sendiri adalah V itu harus ke W. Nah, hasil dari transformasi itu adalah range T. Nah, hasil itu ini, hasilnya ini. Nah, cuman kita kan mau dibuat inverse. Nah, maka dibuat inverse itu pengertiannya itu misalnya T inverse sama dengan range T ke V. Bukan berarti bahwa W itu ke V. Itu salah mutlak, yaitu range T ke V. Itu adalah inverse. Nah, terusnya selanjutnya adalah transformasi inverse itu ada teoremanya. Nah, jika T1 sama dengan W ke V dan T2 V ke W adalah transformasi linear satu ke satu, maka kita bisa dijelaskan bahwa T bundaran T2 adalah satu ke satu, pastilah, karena transformasi linear ujung-ujungnya satu ke satu. Nah, yang ke B itu T1 bundaran T2 inverse itu kita bisa mengerjakan T1 nya itu kita buatkan inverse terlebih dahulu, sama T2 nya kita baru inverse terlebih dahulu, baru kita masukkan ke bundaran, ataupun kita mau menyelesaikan ini dulu baru kita inversekan. Itu bebas karena itu berat. Oke, selanjutnya saya akan membahas salah satu contoh soal bagaimana caranya transformasi linear biasa dijadikan transformasi inverse sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal transformasi linear inverse. Nah, ada soal itu T sama dengan R pangkat 3 ke R pangkat 3 adalah operator linear yang didefinisi oleh rumus T dalam kurung X1, X2, X3 sama dengan bisa kalian lihat ini persamaan linearnya, dan tentukan apakah T adalah one-to-one. Jika demikian, cari T inverse X1, X2, X3. Nah, bagaimana cara kita cari tahu? Coba kita lihat ke flashback PPT yang tadi, bahwa ada kalau teoremanya itu operator linear. Yang pertama apa? Seharusnya adalah one to one. Nanti kita tentuin one to one, apakah ini one to one atau tidak. Nah, yang keduanya adalah apakah ini termasuk kernel T sama dengan 0 ataupun tidak. Nah, kita tentukan, simak. Udah saya urutkan ada 3 persamaan dari yang dari T X1, X2, X3. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam matriks. Ke dalam matriks kita masukkan, berarti nilainya ada 3, 1, 0, berarti min 2, min 4, dan 3, dan 5, 4, min 2. Nah, selanjutnya kita cara menentukan one-to-one sama kernel T sama dengan 0 itu bagaimana? Kita menggunakan cara yaitu menggunakan OBE. Nah, karena durasi video pasti panjang menggunakan cara OBE, saya singkat terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah hitung menggunakan OBE, dan ternyata dari persamaan ini X1, X2, X3 itu menghasilkan leading one, yaitu ataupun identitas matriks tersebut. Nah, kalau kita udah tahu identitas matriks itu, kita bisa mengetahui sebuah kernelnya. Kernelnya berarti ini kernel 1, kernel 2, kernel 3.
yang berarti kernel 1 itu sama dengan 0, kernel 2 sama dengan 0, kernel 3 sama dengan 0. Yang dimaksud berarti adalah kernel T sama dengan 0. Berarti ini termasuk syarat kita untuk menginversinya. Nah, terus apakah ini termasuk one to one atau satu ke satu? Ya jelas, karena syarat dari satu ke satu adalah kernel T itu harus sama dengan 0 itu sendiri. Maka dari itu, dari persamaan transformasi X1, X2, X3 ini kita bisa menginverskan. Bagaimana caranya? Menginverskan ini itu caranya kita menggunakan OBE. Ingat yang saya bilang bahwa misalkan T sama dengan V ke W, itu kita misalnya T inverse itu tidak bisa W itu ke V. Itu salah. Yang berarti hasil dari yang transformasi tadi kita inverskan. Berarti dari T inverse itu sama dengan trans T ke V itu sendiri. Yang berarti dari hasil kita yang sudah transformasi menghasilkan kernel 0 ini kita inverskan menggunakan cara OBE. Nah, menggunakan cara OBE. Oke, simak sebagai berikut. Karena caranya terlalu panjang, jadi saya cut. Nah, di sini saya sudah menuliskan OBE untuk menginverskannya. Berarti kita sudah dapat inversnya dari caranya itu bagaimana cara menginverskan. Kita lihat dari identitas matriks ini yang sudah kernel 0 ini kan sini. Nah, kita kembali lagi tuh ke inversan. Bagaimana caranya menggunakan OBE? Caranya tentu sama dengan OBE yang kita pernah tulis yang sebaliknya. Misalkan pas awalnya itu kita menggunakan B1 tambah B2 dikalikan 1, maka cara langkah pertama untuk menginverskan untuk OBE nya tentu sama, yaitu B2 ditambah B1 dikali 1. Tuh. Dan ya cara selanjutnya itu seperti sama, misalnya yang kedua itu B2 tambah B1 dikali 2. Tentunya di situ B2 tambah B1 dikali 2 dan di bawahnya B2 dikali B1 sama dengan B2 tambah B1 itu dikali min 5. Nah, terus sampai dapat nemu yang terakhir. Nah, pokoknya intinya sesudah kita terakhir dengan menggunakan yang ini, OBE yang ini yang sudah kita transformasi, caranya sama, berarti nilai inversnya udah henti sampai situ. Nanti T inverse itu sama dengan, misalkan kita menggunakan dibuat persamaannya itu adalah 4x1 nanti min 2x2 min 3x3 itu min 11x1 plus 6x2 plus 9x3 nanti min 12x plus 7x2 plus 10x3. Nah, untuk menginverskan T1, X1, X2, X3 itu menghasilkan persamaan linearnya ini. Jadi misalnya kalau ditanya apakah itu termasuk one to one, sudah jelas kita udah tahu bahwa kernelnya itu hasilnya 0 dan tersebut kernel 0 itu adalah one to one atau satu ke satu. Maka inilah cara kita transformasi persamaan linear diinverskan. Sekian dari saya, terima kasih. Lanjut ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syaiful Izar, NIM saya 152. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai matriks transformasi linear. Dalam aljabar linear, transformasi linear adalah fungsi yang memetakan vektor dari satu ruang vektor ke ruang vektor lain sedemikian rupa sehingga operasi penjumlahan vektor dan perkalian skalar tetap terjaga. Setiap transformasi linear dapat dipresentasikan oleh sebuah matriks.
yang memungkinkan kita untuk menganalisis dan memahami sifat-sifat transformasi tersebut dengan lebih mudah. Misalkan T adalah transformasi linear dari ruang vektor R pangkat N ke R pangkat M. Yang dimaksud R pangkat M dan R pangkat M di sini adalah dimensi dari ruang vektor tersebut. Ada matriks A berukuran M kali N sedemikian sehingga untuk setiap vektor X di R pangkat N, hasil transformasi T dalam kurung X dapat dihitung sebagai perkalian matriks A dengan vektor X. Rumusnya bisa menjadi T transformasi X sama dengan A dikalikan dengan X. Sekian. Oh, masih ada lagi. Untuk menentukan matriks A yang mempresentasikan transformasi linear T, kita dapat menerapkan T pada setiap vektor basis standar dari R pangkat M. Hasil transformasi ini akan menjadi kolom-kolom dari matriks A. Dengan kata lain, jika EI adalah vektor basis standar kedua, maka kolom kedua dari matriks A adalah T dalam kurung EI. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang contohnya saja. Oke, di sini untuk saya punya dua contoh soal. Untuk soal pertama, misalkan T adalah pemetaan dari R2 ke R3. Ini didefinisikan oleh rumus berikut. Tentukan matriks transformasi untuk T. Dari sini bisa kita lihat untuk hasil matriks transformasinya adalah bisa dilihat dari sini ya, 3 sama 2-nya. Di sini nanti kita peroleh matriks transformasinya adalah 3 kali 2. Begitu juga untuk contoh yang kedua. Di sini T adalah pemetaan dari R3 ke R2. Di sini bisa kita lihat nanti untuk hasil matriks transformasinya adalah 3 kali X2 kali 3. 2 kali 3. Bisa kita lihat dari ini. Oke, untuk pengerjaannya pertama-tama kita tulis untuk T vektornya X, Y sama dengan X min Y min X sama Y. Untuk hasilnya itu nanti kita buat kira-kira matriks transformasinya dikalikan dengan X sama Y. Tadi sudah kita ketahui bahwa rumus matriks transformasinya adalah 3 kali 2. Jadi di sini kita langsung saja untuk koefisien baris pertama yaitu X min Y. Di sini X-nya adalah 1 dan untuk min Y-nya adalah min 1. Kemudian pada baris kedua untuk min X-nya ini adalah min 1. Kemudian pada baris untuk Y-nya itu sama dengan 0. Dan untuk baris ketiga X-nya ini kita tulis 0 dan Y-nya itu adalah 1. Untuk selanjutnya untuk contoh kedua, untuk stepnya itu sama, T transformasi dari vektor A, B, C dan hasilnya adalah A min 2B A plus C. Di sini untuk hasilnya bisa kita ketahui tadi bahwa rumus matriks transformasinya adalah 2 kali 3. Dan untuk koefisiennya itu A, B sama C. Koefisien pertama A min 2B. A di sini itu adalah koefisiennya 1. Kemudian yang kedua B, B-nya itu adalah min 2. Koefisien C sama dengan 0. Kemudian pada garis kedua di sini A-nya itu 1,
B-nya adalah 0, dan C-nya adalah 1. Baik, setelah ini kita akan melanjutkan untuk contoh yang ketiga. Oke, di sini ada contoh yang ketiga, diberikan vektor V1 itu sama dengan min21, untuk vektor V2 sama dengan 4 min 3. Ini ada vektor ini adalah basis untuk R2. T ada pemetaan dari R2 menuju ke R3. Ini adalah transformasi linear, sehingga hasil dari transformasi vektor 1 itu adalah min 1, 2, dan 0. Untuk hasil transformasi dari V2 itu adalah 0, min 3, 5. Soal ini intinya kita mencari matrik transformasinya dari hasil matrik transformasi tersebut. Pertama-tama kita disuruh untuk menentukan matrik transformasi dari T, kemudian kita disuruh untuk menentukan rumus transformasi linear, yang terakhir hasil dari rumus transformasi linear ini digunakan untuk menentukan transformasi dari vektor 2 min 3. Untuk pengerjaannya yaitu transformasi vektor V1 sama dengan kita tulis transformasi dari min 21 yaitu vektor V1 nya, kemudian kita tulis untuk matrik transformasi kita bisa tulis A, kemudian untuk vektornya kita tulis min 21 dan kita sama dengan untuk hasil transformasi matriknya. Kemudian untuk vektor kedua bisa kita tulis untuk transformasi vektor 2 sama dengan T transformasi dari vektor V2 nya yaitu 4 sama min 3. Kita sama dengankan untuk matriks transformasi kita kalikan dengan vektor V2 yaitu 4 dan min 3. Terus sama dengan hasil matriks transformasi dari V2. Bisa kita tulis yaitu untuk matriks transformasinya ini kita kalikan, jadi kita tulis min 2 1 dan 4 3. Ini asalnya dari vektor V2, ini vektor V1. Untuk hasilnya kita taruh di setelah sama dengan yaitu min 1 2 0 dan 0 min 3 dan 5. Di sini kita tujuannya untuk mencari matriks transformasi dari T. Maka dari itu matriks transformasi ini kita cari melalui hasil dari matriks transformasi yang tadi kita ketahui dan juga kita kalikan dengan inverse dari dari vektor yang kita ketahui tadi yaitu vektor V1 dan vektor V2. Untuk pengerjaannya yaitu seperti ini. Ini kita inverskan jadi seperti ini, jadi min 1 2 0 0 min 3 dan 5 kali dengan setengah. Ini rumus determinannya yaitu 1 per adjoin kali dengan determinan dari min 2 4 1 min 3. Untuk determinannya yaitu 6 kita kurangi dengan 4 sama dengan 2. Kemudian langsung kita kerjakan. Untuk mempermudah yaitu kita kalikan matriksnya terlebih dahulu dan kita memperoleh hasil 3 min 3 min 5 4 min 2 min 10. Kemudian kita langsung kalikan dengan koefisien 1 per 2 dan kita memperoleh hasil 3 per 2 min 3 per 2 min 5 per 2 2 min 1 dan min 5. Kemudian untuk menentukan rumus transformasi linear bisa misalkan kita mempunyai matriks transformasi T yaitu vektor E, Y, kita sama dengan matriks misalkan
Tadi A kita sudah ketahui bahwa A tadi itu 3/2 dan seterusnya. Maka kita tulis di sini untuk tadi 3/2 1 dan 5. Ini kita kalikan dengan koefisien X dan Y. Jadi kita memperoleh hasil 3/2 X min 3/2 X min 5/2 X. Dan untuk yang kolom kedua yaitu 2Y min Y dan min 5Y. Berikut untuk rumus transformasi linear yang kita dapatkan. Kemudian untuk menentukan transformasi dari vektor 2/3 bisa kita lakukan dengan cara seperti ini. Kita tulis dahulu transformasi dari vektor 2/3. Untuk soal nomor C, ini soal nomor B, dan ini soal untuk A. Transformasi dari vektor 2/3 itu bisa kita cari menggunakan rumus transformasi linear yang sudah kita temukan. Untuk ini tinggal kita kalikan saja 3/2 X min 3/2 X min 5/2 X dan 2Y min Y dan min 5Y. Kita kalikan dengan 2 min 3. Untuk hasilnya itu nanti ini akan menjadi, oke, kita lanjut untuk perhitungannya, yaitu 3/2 ini kita kalikan dengan 2, yaitu 3 hasilnya adalah 3 min 3 min 5 min 6 min 6 terus ini 3 dan 15. Berikut kita temukan untuk transformasi dari vektor 2/3, yaitu kita temukan bahwa matriks transformasinya adalah 3 min 3 min 5 min 6 3 dan 15. Sekian dari materi yang saya berikan, kemudian akan dilanjut oleh rekan saya yang bertugas. Terima kasih. Baik, kita akan memasuki bab yang terakhir, yaitu similaritas atau biasa juga disebut dengan kesamaan. Nah, dalam aljabar linear itu similaritas antara dua matriks mengacu pada hubungan di mana kedua matriks tersebut mewakili transformasi linear yang sama, tetapi dalam basis yang berbeda. Secara formal, dua matriks A dan B dikatakan similar jika terdapat matriks invertible P. Sedangkan sedemikian sehingga B sama dengan P inverse dikali A dikali P. Nah, dalam konteks ini matriks P disebut sebagai matriks perubahan basis. Similaritas menunjukkan bahwa meskipun representasi matriks dari suatu transformasi linear dapat berbeda tergantung pada basis yang digunakan, esensi atau sifat dasar dari transformasi tersebut tetaplah sama. Dengan kata lain, similaritas mempertahankan sifat-sifat intrinsik dari transformasi linear seperti nilai eigen dan determinan. Nah, memahami konsep similaritas penting dalam analisis
transformasi linear, terutama dalam upaya menyederhanakan matriks menjadi bentuk yang lebih mudah untuk dianalisa, seperti bentuk diagonal melalui proses yang dikenal dengan diagonalisasi. Diagonalisasi memungkinkan kita untuk merepresentasikan transformasi linear dalam basis di mana matriksnya berbentuk diagonal, sehingga mempermudah perhitungan dan pemahaman sifat-sifat transformasi tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan contoh-contoh soal. Nah, kita akan masuk ke contoh yang pertama, yaitu matriks T relatif terhadap B yang memetakan pada ruang vektor A. Lalu yang kedua, matriks T relatif terhadap B yang B aksen yang memetakan pada ruang vektor A aksen. Yang ketiga, matriks transisi dari B aksen ke B yang memetakan ruang vektor P, vektor ruang P. Dan yang terakhir, yang keempat, matriks transisi dari B ke B aksen yang memetakan vektor ruang P inverse. Ada pula definisi dari similaritas ini. Jika A dan A aksen merupakan matriks tujuh sangkar, maka A aksen similar dengan A. Jika ada matriks inverse P, ini merupakan syarat ya untuk menyatakan bahwa A aksen itu similar dengan A. Nah, ada pula rumusnya, yaitu A aksen sama dengan P inverse dikali A dikali P. Cara mencari P bagaimana jika tidak ada? Maka kita bisa menggunakan P inverse dikali dengan B aksen. Oke, hal tersebut juga bisa dituliskan sebagai berikut, yaitu karena ini agak panjang jadi nanti akan di skip. Nah, jika dijabarkan akan seperti ini, menjadi determinan A aksen sama dengan determinan P aksen dikali A dikali P, sama dengan jika dijabarkan lagi menjadi determinan P aksen, determinan P inverse dikali dengan determinan A dikali dengan determinan P, yang bisa dijabarkan lagi menjadi determinan A aksen sama dengan 1 per determinan P dikali determinan A dikali dengan determinan P, yang menghasilkan determinan A. Maka hal ini kita dapat menyebutnya sebagai similia. Oke, kita akan masuk ke dalam contoh soal selanjutnya. Oke, kita masuk ke contoh soal berikutnya. Kali ini ada dua contoh soal yang berbeda, namun masih tetap sama, yaitu mengenai similaritas. Nah, kita identifikasi soal terlebih dahulu. Contoh pertama, diketahui A aksen untuk Oke, kita masuk ke contoh soal yang berikutnya, masih mengenai similaritas juga. Nah, kali ini ada dua contoh soal yang berbeda, namun masih membahas sama, yaitu similaritas. Contoh soal yang pertama, diketahui A aksen untuk transformasi yang memetakan R2 menuju R2 dengan T dalam kurung X1, X2 sama dengan 2X, min 2X titik koma min X plus 3X2 relatif terhadap B1. Namun bisa kita lihat di sini bahwa ada satu yang kurang, yaitu B. Kita tahu bahwa ada transformasinya, ada B1-nya, namun tidak ada B-nya. Ada B aksennya, namun tidak ada B-nya. Lalu ada juga yang bilang yaitu P. Nah, P sendiri dapat kita cari menggunakan
P sama dengan B inverse kali dengan B aksen. Namun untuk mencari B inverse kita membutuhkan B, yang dimana B ini karena pada umumnya matriks transformasi linear akan menggunakan identitas. Karena ini 2 kali 2, maka B akan menjadi 1,0 dan 0,1. Nah, kita skip saja untuk caranya. Baik, untuk tadi langkah-langkahnya karena ada skip ya, jadi akan saya coba jabarkan sedikit. Nah, untuk mencari P sendiri, tadi kan menggunakan P sama dengan B inverse dikali dengan B aksen. Nah, B aksen tadi sudah kita ketahui dan B inverse juga sudah kita ketahui karena B-nya berasal dari matriks identitas. B-nya 1, 0, 1. Nah, sesudah P-nya kita ketemu, P-nya sudah ketemu ini 1, 1, 0, 1. Kita melakukan inverse. Determinannya kita cari terlebih dahulu, yakni 1, jadi 1/1, tidak berubah dari apapun, dikali dengan adjoin-nya, adjoin dari P. Maka hasilnya menjadi P inverse-nya menjadi 1 sama 0, 1. Lalu untuk mencari similaritasnya, kita menggunakan A aksen sama dengan P inverse dikali A dikali P. Karena semuanya sudah ketemu, kita tinggal memasukkannya saja. Nah, maka jawabannya adalah 3, 2, dan maka hasil dari A aksennya adalah 3-2 dan 2-2. Sangat mudah bukan? Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu contoh soal yang kedua. Kita lakukan analisa identifikasi soal terlebih dahulu ya. Diketahui B sama dengan min 3,2 titik koma 4, min 2, dan B aksen sama dengan min 1,2 titik koma D 2, min 2 menjadi basis dari F2 dan A nya juga sudah ketahuan, yaitu min 2, 7, min 2, min 3 dan 7, 7. Maka tentukan similaritas A aksennya, matriks similaritas A aksennya. Rumusnya masih sama, yaitu menggunakan A aksen sama dengan P inverse dikali A dikali P. Untuk penjabarannya akan di skip ya. Nah, dari soal yang kedua tadi, B-nya sudah diketahui, B aksennya sudah diketahui, A-nya juga sudah diketahui, tinggal kita mencari yaitu P-nya agar seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa matriks similaritas A aksen itu memerlukan P. Nah, P sendiri mencarinya menggunakan rumus P sama dengan B inverse dikali dengan B aksen. Karena ini B aksen dan B nya sudah diketahui, jadi kita langsung lompat saja, menjadikannya ini B inverse-nya. Nah, B inverse itu 1, 1,
2 3/2 dikali min 1 2 sama min 2 sama dengan 3 2 min 2 min 1. Ini masih nilai P. Untuk mencari inversnya kita perlu mencari determinannya lalu dikali dengan adjoint P. Nah, untuk itu kita langsung skip saja dengan jawabannya. Oke, untuk P inversnya seperti ini. Min 1, min 2, 2 sama 3. Lalu sekarang kita tinggal mencari similaritasnya menggunakan A aksen sama dengan P inverse dikali A dikali P. Untuk caranya kita akan lompati saja karena sama seperti yang tadi, contoh nomor 1. Nah, karena masih menggunakan rumus yang sama, kita langsung tinggal masukkannya, yaitu P inverse-nya nilai ini, lalu A di sini dan P yang tadi di sini. Lalu untuk jawabannya sendiri kita langsung saja, ini perkalian matriks biasa ya, yaitu 2 1. Maka soal nomor 2 dapat dikatakan matriksnya similaritas A aksen karena memiliki ini. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya dan juga teman-teman saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.